Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Nona Moboy. Di video saya kali ini saya akan memberikan tutorial atau panduan buat Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang ingin membuka PAUD supaya PAUD yang Anda buka itu berhasil dan bertahan. Hal pertama yang perlu diperhatikan ketika membuka sebuah PAUD adalah seseorang yang mau membuka PAUD itu harus mengecek kembali motivasinya dia. Kenapa punya keinginan untuk membuka sebuah PAUD? Apakah itu keinginan yang hanya temporary atau memang ada sebuah panggilan jiwa yang perlu untuk dijawab? Kenapa bagian ini saya taruh di bagian pertama? Karena dalam proses pengelolaan sebuah PAUD untuk tetap bisa berjalan, beroperasi, dan memberikan manfaat pada dunia pendidikan anak usia dini, pasti akan menemukan banyak sekali tantangan, persoalan, hal-hal yang harus dihandle atau ditangani. Jadi ketika seseorang tidak punya motivasi yang kuat, motivasi yang murni untuk membuka sebuah PAUD, maka pasti ketika dia berhadapan dengan tantangan, dengan setiap hal-hal yang sulit dalam proses pengelolaan PAUD tersebut, maka pasti dia akan give up, dan PAUD itu dengan pastinya PAUD itu pasti akan ditutup. Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah perhatikan kembali potensi dari lokasi atau calon lokasi tempat di mana teman-teman ingin membuka PAUD. Kenapa kita harus mengecek potensi kemungkinan akan selalu ada siswa? Karena jangan hanya berpatokan pada 1 tahun atau hanya melihat pada sekilas saja, tapi lihat bagaimana populasi penduduk di sekitar lokasi di mana kita akan buka PAUD. Saya bertemu dengan penggiat PAUD di daerah tertentu yang bilang bahwa wah, tahun ini kami tidak punya murid sama sekali. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena memang tempat pemilihan atau lokasi PAUD itu tidak punya potensi untuk setiap tahunnya itu selalu ada siswa yang bisa datang ke sekolah PAUD kita. Ini mungkin dipengaruhi oleh populasi daripada masyarakat ya, atau lingkungan tempat PAUD itu ada, atau bisa jadi juga karena mungkin ada persaingan yang cukup banyak karena ada beberapa lembaga PAUD di daerah tersebut. Jadi kita boleh punya semangat untuk membuka sebuah lembaga PAUD, tapi juga perhatikan apakah tempat yang mau menjadi sasaran kita membuka PAUD itu punya potensi bahwa setiap tahun kita akan mendapatkan siswa baru atau tidak. Hal ketiga yang perlu diperhatikan juga adalah persiapkan atau pikirkan dengan matang siapa yang akan menjadi pengelola dari PAUD itu, karena ini bertalian dengan tugas dan tanggung jawab yang akan diemban selama proses PAUD itu akan terus beroperasi ke depannya. Yang kedua, pikirkan juga siapa yang akan menjadi gurunya. Jangan guru yang hanya sambil lalu saja, ini akan membuat repot. Kenapa? Karena kalau guru yang hanya sambil lalu saja, ya pasti tidak akan maksimal, pasti tidak akan punya potensi yang baik untuk pengembangan daripada sekolah PAUD tersebut. Karena itu ketika memutuskan untuk melibatkan 1 atau 2 orang guru di dalam satu PAUD, pikirkan potensi daripada guru tersebut, dia akan bertahan atau tidak, apakah dia mampu atau tidak. Jangan hanya asal comot. Kenapa? Supaya PAUD yang kita buka ini punya potensi untuk terus berjalan, terus beroperasi, dan terus untuk mengerjakan bagian dalam mendidik anak-anak usia dini. Yang keempat adalah pikirkan dengan matang-matang nama PAUD yang akan dipakai. Sekali lagi, nama PAUD ini sangat punya peranan penting terhadap perjalanan pengurusan administrasi dari PAUD kita. Jadi waktu mau memilih sebuah nama PAUD, pikirkan apakah nama tersebut sudah dipakai ataukah bagaimana, apakah nama tersebut ada hubungan sensitif dengan instansi atau lembaga tertentu. Karena saya dalam pengalaman bertemu dengan beberapa pengelola PAUD yang pada akhirnya setelah di tengah jalan
dia harus mengurus kembali administrasi dari nol lagi. Kenapa? Karena nama PAUD-nya sensitif dengan satu nama tertentu, atau ternyata nama PAUD-nya ini sudah terpakai di tempat lain dan sama persis, atau ternyata setelah mau masuk dalam pengurusan daripada Dapodik contohnya, baru diketahui bahwa ternyata nama ini begitu sensitif karena ada bertalian dengan institusi atau lembaga-lembaga tertentu, secara khusus mungkin lembaga-lembaga keagamaan, di mana saat ini pemerintah berharap bahwa ada keterpisahan antara misalnya lembaga agama tertentu dengan PAUD, supaya nanti ke depan ketika mungkin ada masalah tidak berimbas karena namanya sama. Itu hal yang perlu untuk diperhatikan oleh rekan-rekan yang ingin membuka PAUD. Jadi supaya nanti dalam perjalanannya jangan kita sudah ngurus semua administrasi dari nol, tapi ternyata nama tersebut harus diganti lagi. Jadi pastikan ketika memilih nama PAUD, pikirkan dengan matang dan cari tahu apakah nama tersebut berpotensi ke depan harus diganti atau tidak. Tips nomor 5, bagaimana supaya satu PAUD yang kita bangun itu bisa terus beroperasi dalam waktu yang panjang, terus berjalan, tidak hanya untuk masa-masa tertentu saja, adalah mulai dari awal ketika PAUD itu sudah berdiri, kerjakan administrasinya. Penuhi administrasi yang dituntut oleh dinas, dan urus semuanya mulai dari surat izin operasional dan hal-hal administrasi lain. Silakan untuk diurus, dicicil, diurus dengan baik. Itu sebabnya hati-hati dengan pemilihan daripada pengelola. Karena kalau pengelolanya tidak punya hati, tidak mau terlibat, tidak mau memikirkan pengembangan dari PAUD tersebut, maka sudah pasti berpengaruh pada pengurusan administrasi dari PAUD. Karena itu saya menemukan bahwa banyak PAUD berdiri, tapi setelah itu tidak mengurus administrasinya. Jadi 3 bulan kemudian ditutup atau 1 tahun kemudian ditutup. Hanya ada plang nama di tempat di mana PAUD itu pernah ada dan tidak bertahan. Jadi teman-teman kalau mau membuka sebuah PAUD, mau mendirikan sebuah PAUD, ini harus ada di dalam pikiran dari teman-teman semua, bahwa ketika saya membuka maka saya harus siap untuk mengurus administrasi dari PAUD tersebut, sehingga PAUD ini benar-benar legal, diakui dan terdeteksi oleh Dinas Pendidikan. Hal keenam atau langkah keenam yang perlu diperhatikan supaya PAUD yang dibuka ini bisa bertahan adalah pastikan bahwa lembaga PAUD yang dibuka ini bukan hanya sebuah program. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau hanya program maka itu pasti akan temporary, hanya untuk menjawab kebutuhan di waktu-waktu tertentu saja, tapi tidak akan diurus untuk terus berjalan secara konsisten. Yang kedua, PAUD tersebut bukan dibuka untuk sebagai payung untuk sebuah kampanye atau apa saja. Karena kalau itu dilakukan pada saat kepentingan kampanye tersebut lewat, sudah tidak lagi terurus PAUD tersebut. Yang berikut, jangan sampai PAUD yang dibuka ini hanya dibuka untuk menjawab kepentingan, untuk memenuhi keinginan dari seseorang atau satu institusi atau satu lembaga tertentu. Sehingga ketika keinginan tersebut sudah terjawab, PAUD tersebut dibiarkan, diterlantarkan dan tidak dikelola dengan baik. Jadi pastikan lembaga PAUD yang akan dibuka itu benar-benar bersih daripada motivasi-motivasi kepentingan atau embel-embel yang menyertai hanya untuk kepentingan temporary. Jadi teman-teman, pastikan sekali lagi bahwa ketika mau membuka sebuah PAUD murni, itu kita mau membukanya untuk jangka waktu yang panjang. Selama kita mau untuk PAUD itu ada, kita mau supaya dia tetap berjalan. Demikian 6 langkah guidance dari saya untuk rekan-rekan yang mau membuka PAUD supaya PAUD-nya bisa terus aktif dan terus bertahan, terus beroperasional di tempat di mana akan dibuka. Semoga informasi dan tips dari saya ini boleh membantu dan membuka paradigma dari Bapak Ibu calon pengelola atau yang mau membuka PAUD. Terima kasih dan salam pendidikan.